Tapi memang di keluarga Bapak tuh mistis, Tat. Berarti teror-teror mistis juga ada sering? Sering, Tat. Yang Mbak, aku pernah diliatin harimau di kamarnya Mbah. Saya juga mengetahui jimatnya Mbah tuh banyak. Ada tongkat ular. Nah, orang-orang selalu mengisukan Mbah saya itu melakukan pesugihan. Maaf, mual? Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hamim. Faisal! Kamu ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen kisah kita. Ini segmen yang paling tua di channel Muhammad Faisal Official. Segmen yang kita akan mempersembahkan kisah-kisah penuh hikmah, buku dari saudara-saudari kita yang kita mungkin nggak mendapatkan buku-buku tersebut, pelajaran-pelajaran tersebut pada jurnal-jurnal atau mungkin buku pelajaran baik di sekolah maupun perkuliahan. Karena pengalaman hidup kadang lebih kompleks, sifatnya dinamis dan tidak statis gitu ya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang dia punya pengalaman dari kecil. Dari kecil ya, Mbak ya? Iya. Kena gangguan ya? Iya. Iya. Jadi sebangsa indigo bisa dibilang ya. Kayak indigo gitu kan, sering mimpi, sering lihat sosok makhluk gitu kan. Kalau lihat langsung sih enggak, tapi cerita-cerita dari saudara di keluarga kayak gitu. Dan gangguan yang dirasakan beliau, narsum kita, itu membuat gejala lain. Yang dalam ilmu psikologi bisa dibilang anxiety disorder. Kecemasan ya. Dan cemas terus kan? Iya. Sampai ada gangguan asam lambung. Iya. Ya, beliau Mbak Indah, tetangga desa kami di Sokaraja. Sehat ya Mbak ya? Mas? Insya Allah. Sehat. Ya, kita mukodimahi gambaran umumnya dulu supaya teman-teman ngerti. Oh, kita mau bahas apa nih? Ya, bahasan kita ya faktor kecemasan dan paranoid. Paranoid itu takut tanpa alasan. Itu sering ngerasain itu ya Mbak ya? Oke, sebelum kita membahas dari segi psikologis, awal mula Mbak diganggu seperti apa Mbak? Bisa diceritain? Umur berapa? Faktor atau latar belakangnya itu apa? Jadi dari kecil TK udah mulai sakit-sakitan, Tats. Dan biasanya tuh demam tinggi sampai halusinasi dan step. Tuh, nah kalau misalkan lagi demam tinggi step gitu, aku selalu dijagain keluarga. Soalnya katanya, aku sih agak-agak inget juga kayak mungkin karena halusinasi atau gimana, jadi kayak ngigo, kayak pengen pulang ke rumah bapak, pengen pulang ke rumah bapak gitu. Padahal itu di rumah bapak gitu. Terus kayak naik kayu gede-gede, terus kalau dibongin, apa kan digendong gitu, Tat. Kalau dibongin tuh kayak ngelingker, kayak ular gitu. Terus pas maghrib itu, jadi tubuhnya gini, meringkel ya. Aku rasa juga gitu. Terus pas maghrib gitu, diturunin, tiba-tiba kayak ngeliat TV apa, terus lari mau keluar rumah gitu. Itu pas demam? Pas demam gitu. Oke. Nah, dari mulai tumbuh ke SD, itu memang kayak takutnya tuh, jadi kayak setiap malam tuh bangun, Tat. Setiap malam kebangun, biasanya jam 1, jam 2, ketakutan, gak bisa tidur. Tapi aku cuman merem, terus megang kenceng ibu, karena kan aku ditinggal bapak dari umur 18 bulan. Jadi memang tidurnya dan dibesarkan sama seorang ibu. Cuma ibu aja sama kakak-kakak. Bapak udah almarhum? Almarhum di umur 36 tahun. Masih muda banget. Ibu 35 tahun, ditinggalin anak kecil-kecil. Kakak saya yang pertama
kelas 6 SD, yang kedua kelas 4, yang ketiga tuh umur 4 tahun, kakak laki-laki cowok, sekarang udah meninggal. Terus yang terakhir saya 18 bulan. Jadi memang aku nggak lihat secara, cuma lihat di foto. Sakit atau? Katanya komplikasi. Tapi memang di keluarga bapak tuh mistis isunya. Jadi kita tinggal di Mersi tuh memang setiap hari kayak nggak tenang karena banyak teror gitu. Terornya tuh dari ular hampir tiap hari, pacet di bawah bantal, paku kembang dibungkus kain itu ditemuin di atas meteran sama kakak saya. Terus kayak jam 12 malam, aku inget banget 0001 der gitu keras di dinding. Semuanya belum pada tidur. Judul tuh gini lucunya. Jadi kalau ibu ke belakang, semuanya ke belakang, ibu ke depan gitu. Saking pada kayak kita saling menjaga keluarga gitu. Berarti teror-teror mistis juga ada sering? Sering, hampir tiap hari. Aku pulang SD tuh kalau pulang sekolah, kadang di halaman rumah, terus apa? Di halaman? Ular. Itu masih aku pikir masih lumrah di bawah gitu ya, Tat. Yang nggak bikin nggak wajar itu di dinding, ngelingker ular di dinding kayak gini. Ular apa tuh? Nggak Kobra paham. atau apa? Nggak paham. Gede kecil? Gedenya nggak gede banget, gede gitu, gede. Segini kan panjangnya? Panjang. Kadang yang di bawah tuh dadak serengenge apa ya? Apa? Dadak serengenge yang warna-warna itu. Nah, karena kan memang kita kan perempuan semua, ada kakak laki-laki nomor 3 itu. Jadi, sama suaminya kakak saya yang pertama, kadang dibunuh, kadang manggil tukang becak minta tolong, seringnya minta tolong kayak gitu. Lah, ular kok hampir tiap hari kayak gitu-gitu. Tetangga tuh udah pada tahu juga. Dekat sawah nggak sih, Mbak? Depan tuh lapangan Mersi, Tat. Oh, di Mersi, lapangan Mersi. Lapangan kan terus sungai. Iya. Nah, itu saya timurnya persis. Situ. Mungkin nggak ular itu dari sungai? Alam ya, soalnya para tetangga nggak ada juga. Kalau dari jadi rumahku aja. Kategorinya sungai gede, sungai deras gitu. Gitu. Kayaknya kalau ular juga agak kurang ini. Depan, belakang, kanan kiri tuh udah rumah-rumah, bukan tanah kosong atau kebun kayak gitu. Rumah tetangga mungkin nggak ada. Nggak ada, cuma rumah Mbak aja. Dan kita tuh kayak perempuan-perempuan semua gitu loh, Tat. Nah, dalam perkara ini kan kita mencoba buat cari alasan logis dulu ya, betul. sebelum ke nanti mistisnya gitu. Ya, terus kayak pacet di bawah bantal gitu. Pacet tuh lintah. Seberapa? Gede nih? Segini sih paling, nggak gede. Ya lumayan. Oh iya. Kalau yang di gunung lah kecil-kecil biasanya kan nemplok-nemplok gitu. Nah, setiap saya tidur, Tat, jadi takutnya tuh luar biasa, tapi nggak ada apa-apa. Tapi aku merem terus kayak disundul-sundul gitu. Dari mana? Dari bawah kasur. Kalau dulu pakai dipan zaman dulu tuh kayu itu loh, Tat. Kasurnya kasur kapuk gitu kan, disundul-sundul gitu. Terus kalau lagi demam kayak itu, kayak ngeliat ada pelorong hijau, mata hijau. Terus kakakku juga diganggu kayak gitu juga yang cowok. Nah, sampai SD tuh berangsur memang sampai SMP. Itu SMA. Nah, itu kan itu masih sering kayak gitu, Tat. Nah, kakak saya tiba-tiba jatuh di WC. Tapi nggak bilang. Setelahnya pas pemilihan gitu, nyoblos kayak gitu. Terus dia ketawa-ketawa gitu kan. Terus nonton TV, buka baju. Loh, kenapa sih, Mas, kayak gitu? Badannya tuh blokar-blakir loh, Tat. Terus bilang, penuh luka berarti? Iya, kayak kebeset kayak gitulah. Nah, terus ketawa-tawa gitu. Bilang habis jatuh di WC gitu. Loh, kapan kayak gitu. Terus dia tuh kayak ketawa-ketawa terus aja didelengna lah wedi kayak gitu. Takut, jangan diliatin dah, takut kayak gitu. Nah, kita kan bingung ya, maksudnya ini kenapa kayak gitu kan. Terus akhirnya kita diajak ngobrol tuh gitu. Kayak, loh nggak apa-apa kok ya kayak gitu. Nah, katanya saraf kejepit. Nah, karena kita nggak ada apa-apa, kayak itu ibaratnya ibu tuh cuma jualan rames gitu, jadi kayak memang ekonominya pas-pasan lah gitu. Terus kita akhirnya ke alternatif saraf, kayak beliau tuh kayak Chinese gitu, tapi memang suka bisa mijit pakai herbal kayak gitu. Bisa jalan, hiperaktif jadinya.
Nah, hiperaktif Oh, Masya karena Allah. kita cewek-cewek, jadi kan awal mulanya hiperaktif tuh muntungin puntung rokok loh, Tat. Ngambilin puntung rokok gitu. Terus dibilangin kayak gitu kayak kecanduan rokok gitu. Apa nih anak konsumsi apa kayak gitu, saya pikir gitu kan. Terus banyak temen-temennya, oh iya ini jadi dicekokin alkohol sama kecubung. Kecubung tuh Astagfirullah. bikin gila. Iya, kecubung. Bikin gila kayak gitu. Nah tiba-tiba ngambil rokok di warung, Tat. Akhirnya kan kita kurung. Karena kita kan putih perempuan-perempuan. Nah di situ mulai keanehan terjadi. Dulu kan rumah saya tuh zaman dulu tuh yang jendela panjang yang kotak-kotak 6 kotak gitu, Tat. Itu dipecah lewat 1 kotak itu beliau bisa keluar. Kan kayak nggak masuk akal ya, Tat. Iya, kecil kan. Kecil. Cuma segini kan. Ya, Potongannya. lebih kecil lagi malah. Lebih ini lagi. Terus pakai ventilasi udara yang zaman dulu kayu. Yang dari itu dijebol sama dia bisa keluar dari situ. Kan kayak pakai ilmu belut. Aneh lah ya gitu. Belut putih. Gitu. Terus akhirnya jadi karena kondisi di rumah kami tuh penuh teror dan mistis, ibu aku tuh sholat, Tat. Tapi menurut aku tuh larinya ke kejawen. Kayak mutih, ngasrep, tahajud. Ada puasa ngasrep gitu. Apa tujuannya, sorry? Enggak, aku nggak nanya. Saya pernah nanya, maaf jangan saya potong. Memang nggak ada tujuan apa-apa sih sebetulnya, cuman kan karena nggak ada bimbingan Agama. guru atau sebagainya. Bahkan beliau juga acap kali siram di sungai. Gitu. Jadi ritual-ritual yang seperti itu, yang Nah, itu memang ibu waktu itu dikasih tahu tetangga, teman gitu. Menurut aku itu dukun, Tat. Dan aku menyaksikan sendiri dari SD itu, Tat, sampai sampai SMP kalau nggak salah. Itu ke dukun. Jadi aku kayak suruh minum air bunga buat basuh muka kayak gitu. Cuman memang di situ tuh tetangga, kan bersih tuh tetangganya ya, Tat. Nah, orang-orang selalu mengisukan mbah saya itu melakukan pesugihan. Astagfirullah. Memang mbah saya tuh juragan buah, diakuin gede, Tat. Semua bakul buah dari Purbalingga sampai Purwokerto tuh ngambilnya ke mbah saya. Nggak tahu itu yang ngomong orang-orang umur 16, teman Mbak Sri masih muda ditinggal suaminya kayak gitu-gitu. Biasanya orang-orang iri, Mungkin nggak punya skill. Ngelihat orang bisnis yang sukses dituduh pesugihan. Banyak itu kasus kayak gitu. Ditambah ibu saya larinya ke dukun, mungkin makin memperkuat kesugesti ibu saya kayak gitu. Iya. Udah kayak gitu. Nah, kan memang karena ibu udah tersugesti dari dukun itu, mungkin ditambah qadarullah kakak saya kejadian kayak gitu. Terus kalau lagi dikurung tuh dia ngamuk, Tat. Ngamuk ke ibu sampai jambak-jambak gitu. Terus berarti saya dulu kayak orang ODGJ. Iya, hampir. makanya kita sempat bawa ke rumah sakit jiwa juga, tapi dia nyambung, jadi kita bingung gitu. Ya kita cuma bisa istighfar nyuwun ke ibu aku kayak gitu. Terus bacaan ayat kursi sebisanya aku dulu tuh. Gitu. Apa diagnosanya dulu, Mbak? Saya penasaran kasus kakaknya nih. Lupa ya, Tat. Kalau skizofren kan Iniin ibu saya sih. Cuma kayak udah di itu, Tat, apa sih? Disetrum apa ya? Bukan. Skizo itu kan kadang juga orang diajak ngobrol masih nyambung. Cuman mood swing-nya parah, kemudian dia nggak bisa membedakan mana yang halu, mana yang realita. Iya. Jadi ambang realita gitu loh. Iya, betul. Jadi antara orang beneran sama halusinasi dia itu kecampur. Ya, sedikit nambahkan. Kalau kakaknya dia sih, kalau yang saya tahu gitu ya, maksudnya dari beberapa sumber, itu memang dulu jatuh di kamar mandi itu sampai nggak bisa jalan. Memang ada indikasi secara medis itu saraf kejepit gitu kan. Sampai waktu itu diobati lah intinya, terapi, dipijat, itu sampai bisa jalan. Ada beberapa kali ya. Ya itu terus jadinya hiperaktif nah, itu. setelah itu memang dari si tabib itulah intinya yang bisa ngurut itu, dia bilang
ini setelah sembuh nanti hiperaktif anaknya, seperti itu. Nah, nggak tahu, kurang tahu ya apakah hiperaktifnya seperti apa. Terus setelah itu memang bisa aktivitas seperti biasa, tapi ada banyak kejanggalan yang seperti itu. Dia nggak bisa nahan emosi untuk mana yang baik, mana yang enggak, kayak nggak bisa membedain itu, Tat. Karena setelah jatuh itu, Tat, bener-bener kayak stroke. Jadi dicubit, dia apa tuh dia nggak kerasa. Itu udah sebelah kanan, terus dia udah menceng gitu, Tat. Itu benar-benar asli jatuh atau ada... Beliau orangnya gini, orangnya terbuka enggak atau sering nyimpen masalah sendiri? Pendiam sih, tapi sayang banget sama aku. Paham, maksud saya khawatirnya dia sebenarnya nggak jatuh tapi dibully orang. Oh, kalau saya ngobrol sama beliau, dulu kan dia ikut salah satu pengusaha counter, karena aktivitas dia itu dekat sama bosnya dia sering ke gitu. Hiburan malam. Diajak kayak gitu. Artinya di situ ada banyak kegiatan yang mungkin kaitannya sama alkohol, sama itu. Gitu. Sampai akhirnya dia ada di komunitas yang orang-orang seneng kayak gitulah, kayak gitu. Maksudnya dekat dengan hiburan malam ya, konsumsi alkohol dan sebagainya. Akhirnya kan mungkin karena dia juga orangnya nggak enakan, ada satu kejadian dia sering dicekokin. Iya, sama bos. Iya, karena memang anaknya gitu. dulu saya tanya-tanya ke saudara-saudara yang lain, baik anak. Manutan. Iya. Anak manutan tuh rawan dibully. Alim juga, maksudnya dia ya sholat, dia ngaji gitu. Tapi setelah dia lulus sekolah, dia ikut bekerja itu berubah memang secara. Poin yang saya tangkap itu sebenarnya tadi itu yang mesti dicurigai. Nek jatuh nggak mungkin badannya rawas-rawas itu loh. Katanya tadi kan kayak luka besar, jadi bawa ember, terus jatuh, brek, dia bilangnya gitu. Iya, orang brek kan otomatis saraf. Mestinya nggak ada. Oh iya ya. Iya. Itu mungkin itu Tat, karena temboknya dijebol WC pintunya. Keberat kali. Mungkin keberat. Ya bisa jadi ya. Ya Allah alam, itu cuma nggak tahu. Soalnya sampai separah itu ya. Ya Allah alhamdulillah wafat juga kan? Udah wafat ya. Perjalanannya dia ngobatin dia juga sampai ke dukun berkedok kiai itu, Tat. Jadi suruh bacain Al-Fatihah 5.000 atau 6.000 itu. Waktu itu dibawa ke Wonosobo. Jadi ibu kayak suruh temennya kayak pengen ini ya dicoba kayak gitu. Nah, di situ Ustadz kiai yang berkedok itu ke aku tiba-tiba ngomong gini, "Mbaknya harus dibuka auratnya juga." Aurat? Aura. Oh, corong buka aurat. Dibuka auranya kayak gitu. Terus soalnya terus kayak suruh nikah duluan gitu loh, Tat. Kalau enggak nanti di pernikahan pertama mbaknya gagal. Terus saya nggak mau, saya langsung nolak, nggak mau. Terus aku bilang ke ibu, "Orang bener ke ibu," aku bilang kayak gitu. Maksudnya gimana? Suruh nikah duluan? Suruh nikah kayak nggak tahu batin apa gimana secara. Nikah sama dia? Sama si ini Walid sih. ini? Enggak, kayak dinikahan secara apa Tat sih? Iya, secara batin ya. Kayak gitu, sama? Enggak ngomong, cuman suruh nikah. Ini sama orang itu mestinya, sama si Walid. Padahal di situ saya nggak berinteraksi, maksudnya nggak komunikasi gitu. Tiba-tiba nggak gitu nyamperin terus ngomong kayak gitu ke saya. Nah, itu cabul gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, kita kembali ke gangguannya, Mbak. Tadi secara garis besar udah jelas bahwa ternyata gangguannya ini bukan hanya dirasakan sama Mbak Indah, tapi seluruh keluarga ya. Nah, jadi ibu itu pernah bilang kok kami kan ke anak-anaknya, Bapak dulu pernah dibawa ke Gunung Kawi. Jadi ada cerita ya, Tat. Bener nggak itu tapi? Saya pas pulang dari Bandung tuh langsung konfirmasi ke Pak D yang tangan kanannya Mbah itu. Ke Gunung Kawi, di situ ada kolam ikan. Kolam ikan itu ada 3 ikan. Yang pertama mukanya bapak saya. Nah pulang dari Bandung saya memutuskan pokoknya aku harus gali informasi kebenarannya. Aku pengen memastikan Mbah sama papaku itu beneran apa hanya sekedar isu atau fitnah kayak gitu. Akhirnya saya pulang dari Bandung, saya pertama ke rumah om saya. Om saya bilangnya,
Mbah nggak melakukan kayak gitu, enggak Mbah, kowe wong prihatin ini gitu. Akhirnya ke Pak D. Pak D ini termasuk dibilang orang kepercayaannya Mbah, tangan kanannya. Pak D itu bilang, Mbah kowe gak wong prihatin, temenan Kang, dari mana kemana tuh jalan katanya gitu. Terus Mbah kowe tuh wong biasa gitu. Terus udah cerita tentang Mbah kayak gitu. Terus aku bilang, Nek memang Mbah tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. Pade ngerti nang omahe Mbah kowe horor, aku bilang. Yang Mbak aku pernah diliatin harimau di kamarnya Mbah. Saya juga mengetahui jimatnya Mbah tuh banyak. Oh, sampai sekarang masih? Udah dikubur. Lanjut dulu, lanjut ya. tentang ceritanya. Ada tongkat ular. Yang setahu aku sih itu, Tat. Pak D saya diliatin perempuan cantik banget sampai pingsan gitu. Dan semua saking cantiknya. Iya, Tat. Dan semua keluarga besar Mbah itu memang tahu di rumah Mbah tuh angker lah kayak gitu, horor kayak gitu. Karena Mbah tuh buta huruf loh, Tat. Ada yang diliatin penjaga-penjaganya di rumah Mbah tuh katanya kakinya setinggi orang manusia normal gitu. Alhamdulillah selama di rumah Mbah aku nggak pernah diliatin, nggak pernah apa-apa, tapi memang takutnya luar biasa, lebih takut di rumah Mbah dari di rumah sendiri. Udah takut, di rumah Mbah lebih takut gitu. Nah terus di rumah Mbah kadang kayak ada ular juga, sampai tetangga diliatin. Memang isu itu tuh memang gencar lah, Tat. Isu itu memang gencar. Orang lagi ronda diliatin luwak. Aku sampai malu sendiri, Tat. Kayak ngene kok. Jadi mbahnya aku tuh ngewakafin musola loh, Tat, buat umum. Terus kayak ngene mbah kok dening luwak akeh banget gitu. Saya nggak bisa jawab apa-apa, nggak tahu kayak gitu. Luwak ya? Iya, yang mbah kok melihara luwak ya kayak gitu. Zaman kecilnya itu. Terus memang iya luwak gitu. Terus yang pas ronda itu di parabola lihat mukanya manusia. Apa? Luwak. Luwak kepala manusia. Gitu. Masuk ke museum luar biasa tuh. Makhluk langka itu. Luwak kepala manusia. Dia jaga di rumah Mbah. Ada yang lihat orang ronda. Ya anggap aja dia memang karena rumah Mbah memang sering banyak luwaknya ya. Jadi di genteng itu aku ya nggak bisa jawab juga, aku cuma diem gitu. Nah pas aku menelusuri cari info ke Pak D itu, kenapa Nek memang Mbah tidak melakukan pesugihan atau apapun melenceng, Dek? Kenapa ada cerita Gunung Kawi kolam ikan 3 ikan itu wujud Pak D sama Pak D gitu. Terus tapi Mbah kok orang milih kue ndah kayak gitu. Mbah kok milih sing meng kanan gitu. Nah akhirnya beliau cerita yang kesana tuh Mbah Kakung, Bapak yang nyupirin, terus Pak D saya, Mbah Putri ikut apa ya? Mbah Putri sama satu lagi orang yang kayak nunjukin ke situ lah, yang kayak gitu. Makelarnya ya? Iya gitu. Makelar apa? Calo dukun. Gitu. Terus kayak pernah dengar kayak dari Mbah ke Serandil kayak gitu-gitu. Oke, pokoknya banyak tempat ritualnya beliau ya. Berarti anggota keluarga juga sampai detik ini masih ada yang indigo? Masih. Banyak? Mbak saya nomor 2 itu. Oh, nah ini yang kemarin saya tanya. Lanjut Mbak. Jadi terus budenya ngomong, umay aku memang akeh pendemane, apa deh gitu. Kepala wedus hitam gitu. Lah, masih ada? Waktu bangun rumah itu. Padahal apa takut ya. Yang ada lu iki sak tangkep. Lah aku tak sak tangkep ki opo aku ya. Jadi ya tak setujone ae daripada aku tak nggowo kuwi. Gambare naik kelawan sama jadi sak keluarga wong loro lan wedok iki. Kayak itu. Lawi wektune dina kalih wadal liyane awake gowo. Jadi tiap saat awake kediling-eling, tiap mapon biasanya. Kuwi ya, maponnya apa sajen aja. Padahal lah kemarin. Ya. Dan terus iku, Mbah, pas sampe kan ngemek pesugihan genderuwo kuwi kan. Iya.
Ya terus mari kan wis petuk gendrone kuwi. Terus sampean iki kon istilahnya kon usaha atau kon bakulan piye lho? Maksud langsung ya alasan ya mbah usaha apa sing penting awake nggo dagelan lho. Misale nggo ya apa kaya bakulan apa ya alasan nggo sak apa yang penting nggo sak mlaku awet golek barang. Ya ora maksudnya ora apa saiki digowo cemahe nggo peralatan lah. Dadi ditok wasi tangga kok nang omah ki wong kira gawe apa kok disugih lho. Dadi gua alasan. Berarti uga kaya bakulan menawa bakulan bakso atau mie ayam itu ora sing uga aku ya bakulan karak. Bakulan karak lho, Mas. Bapake wong tangga-tangga ki lho ben ra curiga. Kok wong kuwi ra bakul apa kok sugih dadak. Watire ra ning ngono kuwi padahal yo kedhok tok ngono kae ya. Padahal ya tenan. Bagian ya, padahal tenan tapi cuma aku alasan. Alasanku ngono. Karo krek tau karak ya gowo ora ya wis mudah penting waktu itu. Wektune iki sampai tahun tenan to piye to turun temurun ngono. Kuwi nek awake iki turun anak ki wong barang kok turun awake iki karo anak ditun sak roh karepe. Nah, tapi ya nek diturun-turun kuwi ya kuwi anak ae padha ae ya nggo kuni maneh. Ora nyiapno wadah. Tapi cara kuwi kur sampean karo bojone sampean tok sing roh ya. Anak-anak sampean roh. Sale kok ora ditiru kok ya oh atere tumpes sak keluarga kan gara cuma kan sugih ra nuruno. Anak iki kok tinggal anake bocah ora sing penting awake pernah rasa sugih lho. Ora dinyayani wong bisa. Nang lingkungan kok ora dinyek wong. Tapi ya sugih ya tenanan, Bang. Ya tenan, jero ora wis wong ora butuh muni jero piro niki ya. Ya duit tenan ya. Butuh gawe dina sak suwengi sak juta ya duit tenan to. Ya abang-abang. Ya utuh anyar-anyar kuwi mbok kondi ora ya ora. Jadi coba ya duit itu ya duit sak juta misalnya kan. Aku golek duit 2 juta ya duit 2 juta ya leket ya duit tenan. Bang, anyar-anyar gris. Ora atik duit nganggo recehan kene. Wah nanti nek aku gak roh. Nanti butuh kuwi sugih. Aku dikeki tiap hari. Ya kuwi ngemeke sampean gendro ndi? Nah kuwi lho Mas, sampean kan anak dander ngidul, dander kan. Ya kuwi anak gua banteng jenenge, nang gua banteng. Gua banteng. Ibarat adet rae tapi yo kayak reno ya wong ya nyuruh dhisik kok bengi metu awake ngono. Ya kaya awane kan dalane roh to. Bengi wae ngono ada awake sange center ana. Pokoke mesti jare minyak ngene iki tuku ada wantenge. Minyak apa ngono? Iki jenenge minyak Shrimpe. Sing 10.000-an kuwi bae. Ya sing dadi kur awake kur modal minyak Shrimpe kuwi olesno nang kene. Olesno nang kene metu. Nah wis sampean minat aku gelem ngetero. Terus biasane iki sajen sing paling mahal apa? Apa mosok kur minyak Shrimpe? Ya iki kan kanggo metune tok kuwi. Soal sejane kuwi mang yo padahal lho. Padahal menawa gak Mas menawa nganggo yang kaya mahal larang-larang ya wedhus to apa to ngono lho. Gak perlu ya. Malah mahal kuwi to jenenge wadal wong. Malah korban iki kan kono malah gak sampean minat ya aku gelem. Tapi yo disampe wong lingkungan sampean. Iki yo terus tak moro mosok habis itu masuk kean. Selamat karo Pak Slamet. Jalan pengen melok tak dudu. Sama tapi dono ngene. Dono. Tapi kuwi gimana? Tapi sampean kudu karo bojone sampean kudu ya maksudnya ya sak sering lah. Kudu padha setujune. Kok sampean setuju, sampean setuju. Kan kok krungu kok wadale misale kok anak. Mesti bojone sampean kan mikir. Padahal geran anak kok anak ditunggalno, lan sing ngono. Lah iki kan kaya aku kan wis kadung gampangane wis apa-apa wis nyek wong iki lho Mas. Nyek karo tangga-tangga aku kan duwe dhewe. Dadi pengene sampean nekat. Dadi pengen radi anu wong dadi saiki sungkan wong piye ngono. Ora duwe sungkan wong saiki ya wong. Dadi terus sampean lingkungane gede. Ya kaya delok liyane ya gampangane adoh lah.
Mari aku tiap aku muni butuhanku sak pira ngene kan mesti dikei. Tapi mang koyo nek swara kek iki apa wae? Apa mang Ya Hawane- awane. hawane gendruwo kuwi. Ya wis kuwi dawane. Wis metu barang ngono kuwi apa alune yang metu. nek misalnya kek itu berarti hawane demite metu. Lho, rada-rada sing teka ya apa kuwi ya ngono kuwi. Pokoke kira apa yang metu dhewe kan barange metu kampane dhewe. Iki kok Berarti terus iki membo apa-apa berarti iso kok manuk iso kotak kek gendruwo iki. katanya tapi Tak pikir pikir. tapi sampean kasare karo wis sampean lho. Ya, Ora aku ora sampean kuwi lho. Cek pikir kuwi lho, Mbak. kandhane ya kuwi mang. Terus kuwi. Aku ora tanggoku kuwi lho. Sugih iki ndak. Iki mati. Tapi padha aku berarti go adane awake dhewe. Tapi kan radar bahwa sak mbah pon radar iki biasanya kan selapan pisan Mas. Kudu awake siap-siap ora anu mbok darah apa, beberapa ayam, apa kudu. Wae butuh darah lah gampangane. Darah ngono wadah. Kuna awake kelalen kan wis sak tangkep kuwi go awake dhewe. Ana wedok sini. Pesugihan gendruwo iki ya emang enek. Enak. Lek ranti. Tak kira iki pesugihan ya paling yo ning Gunung Kawi ngono tok. Gunung Kawi iki kan sing Gunung Kawi iki lain lho. Mari aku nak wis Apa dhisik sampean menoper krung-krung ning Gunung Kawi pengen main kono jenenge. Tak durung. ya sakmono iki mengko aku ya krungu-krungu wong-wong kok ngene jenenge akhire oleh kembang apa kembange ta apa ngono kan jere wit iki arane wite lho jere. Tapi kok kudu ditotok aku ya Iku main teman kok pengalaman adoh ngono lho dadi duit kan duit kok adoh bisa ngopo udah kuwi balik anu kok malah jangan duit kalau duit bisa ngopo aku. Kayak cuma ada ada kan beda hotel misalnya kan toko. Biasanya penyu-penyu oh anu ngocek ngocek kan murah teman ngocek dari Gunung Kawi kan aduh tapi terus pesugihan gendruwo iki gak nglakoni esek-esek dulu ya. gak cuma ayo kadang-kadang ya naik kadang-kadang ki nah sing nakal membawa awake kadang-kadang bojone dituruni ya kuwi membawa awakku misalnya ngono iki waterku nang kene tapi dhek emang saurung kuwi aku ya tak janjeni aku gelem wae wadah iki tapi aja sampai norno aku yo ngloni kuwi dhek yo padha ae ya jadi yo rawani ale kan untuk apa sing dhek setuju kan jalukane aku kan iso gak iki aja sampai kan akeh lho sing klone bojone ini kan enek gendruwo iya minggu aku misalnya aku metu dhek mlebu minggu masane aku udah kembali neh Pak iki ya gampane bojoku tak kok ngono padahal dua aku ora neh sing kuwi mlebu aku Tapi nek koyo ngono yo cara oleh sugihan ya tambah akeh apa ya mah akeh ta wong nggonku to kae malah nek gelem esek-esek iki malah oleh akeh ya. tapi aku satu janji aku gelem nyanggupi butuhan dhek tapi aja sampai tapi dhek ya sing janji ora wani lan sing ora perjanjian ya ngono kadang kayak Iki pesugihan gendruwo iki koyo ngono. nak sampean pokoke tenang kayak wis tau butuhan duit piro nah yo Tapi resikone gede to ora ya. sebenarnya kuwi mangtok Ono resiko liyane ngono. liyane gak enak skripto kan butuhan dhek kan tumbal jadi dhek karep arep dicukupi tapi dhek butuhan dhek kudu balik siap aja sampai tapi kalau anu aja sampai gampang telat lah gampangane awak telat ku resiko nang awak dhewe telate awak masalah telat nyuguhno sing butuhane tiap anu kuwi nah sampe awak kalan awak go Waduh, pisan karo dunite gendruwo. Koyo serem gue aku merinding. ya nah aturane yo ojo nek sering yo coba wae sampean to ya wis tak terus sampe bocor tanggal to sampean Nah, aku ki cuman pengen ngerti pengalamane wong sing mek pesugihan. Pesugihan
regane koyo apa kan. Kuwi teko raya kuwi lho ora tanggo kuwi. Lah aku mau ya kayak krungu mangke aku ya krungu nang ndi wong ki aku takok ya mangke takok sampean ngono kuwi. Kok cetene iki mangke kondi aku aja ngono. Sampean kenapa dijit Pak sampean ku lho gene tak deno. Ya persyaratan terus aku kok ngomong begini kalau legalane apa minyak tok damnya apa minyak tempe terus wae. Tok. Aku ya mangkat. Iki wae kok ora kono wae gawane apa tujuannya tercapai kan wis wae apa tau kan basare ngono. Wis 10.000 terus kok bakso iki ora wae. Ya kok sak mangkok ya. Tapi kan oleh berlipat-lipat. Cuman yo kuwi kudu resikone Ya, nggo resikone. Wis cukup. Wis matur nuwun Bang nggih. Ayo balik anu sampean. Nggih. Dalu nggih.